Salawat dan salam kita sampaikan bagi yang disatukan di Muhammad SAW, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu modul 1.4 budaya positif pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin tidak berlama-lama, kita langsung menuju ke materi. Di sini saya sebetulnya akan menyampaikan maksud dari tujuan saya melaksanakan kegiatan ini, yaitu untuk mengimbaskan kembali materi yang telah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan sekalian. Di sini materinya tentang budaya positif oleh Muhammad Zulkarnain, CBD angkatan 10, SDG 85 Palembang. Amin. Semoga tetap di SD 85 Palembang. Budaya positif. Di sini kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Pengertian dari budaya positif itu sendiri yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Itu pengertian dari budaya positif. Bagaimana untuk mewujudkan budaya positif tersebut? Untuk mewujudkan jadi nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik, yaitu ada 6 langkah yang harus kita laksanakan. Pertama, disiplin positif itu sendiri serta kegiatan, motivasi, hukuman penghargaan dan institusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan yang terakhir yaitu posisi kontrol. Apa itu yang disebutkan di sini positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar? Mungkin nanti akan dijelaskan lagi di slide berikutnya. Jadi ketika kita ingin mewujudkan budaya positif tersebut, maka seluruh aspek itu harus terpenuhi karena berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Next slide. Di sini terdapat sebuah perubahan paradigma. Apa perubahan paradigma sekarang? Perubahan paradigma sekarang yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sekarang paradigma baru yang kita hadapi yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik tersebut belajar itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Next. Sebelum kita lanjut, marilah sama-sama semuanya kita mencoba dulu apa yang ada di depan sini. Itu ada judulnya cobalah buka. Apa yang akan dibuka? Kita lihat di sini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi kegiatan itu judulnya cobalah buka. Anda adalah A sebagai A. Tugas Anda menempelkan satu kanan Anda. Jangan buka yang lain Bapak Ibu ya. Jadi satu yang menjadi A, satu menjadi B. Yang A itu tugasnya menempelkan tangan. Dan yang satunya itu B itu mencoba membuka kepala tangan temannya tersebut. Ingat jangan salah buka. Pertanyaannya nanti yang akan muncul, apakah Anda atau teman Anda itu membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda untuk membuka kepala tangan Anda? Pertanyaan kedua, apakah Anda atau B lagi teman Anda
menutup kepala tangan Anda. Mengapa alasan Anda? Atau B, tetap menutup. Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini apakah sesungguhnya yang memegang kendali? Nah, jadi yang A itu mengepal tangan beranggapan yang ada di dalam tangan itu sesuatu yang paling berharga yang tidak akan Anda berikan ke teman Anda atau ke B tadi. Itu yang harus dipegang untuk yang A ya. Dan yang B itu berusaha sekuat mungkin untuk membuka kepala tangan tersebut. Oke, kita coba sama-sama, kita coba dulu. Silakan cari pasangan masing-masing. Siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B. Oke. Mungkin bisa ibu kesini Pak, ibu ke belakang. Tidak ada pasangannya. Atau ibu yes. Oke, boleh dicoba ya. Kita coba sama-sama apa yang supaya kita bisa tahu Bapak Ibu, bisa tahu jawaban dari A atau 1, 2, dan 3 itu. Jadi sekarang saya ulangi, yang A itu mengepal tangan. Bayangkan dalam tangan itu sesuatu yang paling berharga yang tidak mungkin dikasihkan ke orang lain. Dan yang B itu berusaha sekuat tenaga untuk membukanya. Paham? Oke, silakan. 1, 2, 3. Bayangkan sesuatu yang paling berharga. Mungkin bisa uang, bisa kunci, bisa apa. Bayangkan. Oke, 10. Ada yang bisa terbuka? Ada yang bisa membuka? Ada yang tidak bisa buka? Banyaknya tidak bisa buka ya. Dari situ coba teman-teman, siapa yang bisa untuk menjelaskan atau memberikan pandangan masukannya kenapa tidak bisa dibuka? Itu dulu pertama. Ada tidak yang bisa mengasihkan masukannya? Boleh. Oke, silakan Pak. Baik, untuk tanggapannya mengapa tangan tidak bisa dibuka? Karena itu milik kita. Kita harus pertahankan apapun itu. Itu saja. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Pak Subaryo. Untuk yang lain ada yang coba dia? Nah, kalau praktek tadi kami tidak praktek, tapi kami melihat dari apa yang telah terjadi. Jadi antara kami lihat dari Bu Wana dan Bu Dias, kami lihat dari Bu Dias itu dari kepalanya itu terlalu kecil dan Bu Dias itu mungkin tangannya lebih besar. Itu menandakan antara kekuatan A dan kekuatan B seperti itu. Terima kasih Pak Sukron. Untuk menjawabnya mungkin kita next Pak. Jawabannya itu di sini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi untuk terbuka atau dan mempertahankan tetap tertutup itu kembali kepada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Jadi apa yang akan kita jaga, apa yang akan kita lindungi, yang merasa menurut kita itu adalah kebutuhan kita. Jadi kembali ke masing-masing apa yang akan kita lakukan pada saat itu. Lanjut. Jadi kontrol itu tadi Pak, sesuai contoh tadi, kontrol itu tergantung dari diri kita masing-masing. Apa hubungannya? Nah, ini berhubungan dengan yang akan kita lanjutkan, yaitu untuk kita sebagai guru selama ini terdapat miskonsepsi
kontrol khususnya untuk peserta didik. Apa yang menjadi miskonsepsi tersebut? Yang pertama yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid. Jadi kita itu seakan-akan kita guru, kita bisa untuk mengontrol murid sesuai dengan kemauan kita. Nah, itu miskonsepsi pertama. Kenapa miskonsepsi? Yang benar, kita guru berpendapat selama ini, untuk saya pribadi juga seperti itu. Sebagai guru, murid itu harus menuruti apa yang saya mau. Ternyata itu merupakan sebuah miskonsepsi. Karena apa? Karena kita itu harus nanti sesuai dengan filosofi belajar berbicara, kita sebagai guru harus berpihak kepada murid. Oke, miskonsepsi yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kenapa itu menjadi miskonsepsi? Biasanya kita sering mengkritik atau memberikan masukan ke siswa kita kan, dengan pendapat mungkin setelah kita memberikan masukan ke siswa kita tersebut itu bisa merubah karakter siswa tersebut. Ternyata mungkin itu menjadi sebuah miskonsepsi. Nanti kita akan bahas lagi di slide berikutnya. Nah, ilusi yang miskonsepsi yang berikutnya yaitu bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak semua penguatan positif itu bisa bermanfaat untuk murid. Miskonsepsi yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu salah. Kita tidak bisa memaksa ke peserta didik kita. Lanjut Pak. Perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon bagaimana perubahannya? Realitanya yaitu kebutuhan kita sama. Bagaimana teorinya? Yaitu ternyata kebutuhan itu berbeda dengan kenyataannya. Stimulus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang itu memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda. Itu yang mengakibatkan miskonsepsi tadi. Yang berikutnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita, tapi kenyataannya yang ada itu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang seharusnya. Yang berikutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita kan melihat perilaku sesuatu sebagai suatu kesalahan. Seharusnya kita melihat perilaku itu memiliki tujuan supaya kita bisa memperbaikinya. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang seharusnya kita, diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sama seperti contoh tadi ya. Lanjut, itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika kita memaksa, itu kita membujuk gagal, pasti kita ujung-ujungnya akan maksa siswa. Dan yang seharusnya yaitu toleransi, itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Karena kita harus itu menang dan menang. Lanjut Pak. Setelah kita baru masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang bisa bantu ya, teman-teman di sini saat ini? Disiplin positif, apakah itu disiplin positif? Disiplin positif itu untuk kita selaku di sekolah, yaitu bagaimana menciptakan
anak-anak yang memiliki disiplin sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai yang diyakini. Itulah disiplin positif. Jadi kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sesuai nilai-nilai yang diyakini. Itu pengertian dari disiplin positif. Karena salah satu aspek untuk mewujudkan budaya positif tadi yaitu disiplin positif. Next Pak. Aspek yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Selain disiplin positif, untuk membentuk budaya positif, aspek yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan pada anak sekarang itu dikenal atau dikenal dengan namanya profil pelajar Pancasila khusus untuk siswa atau peserta didik. Apa saja nilai-nilainya? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, dan yang terakhir kreatif. Jadi aspek yang untuk mendukung budaya positif tadi sudah disiplin positif, kemudian nilai-nilai, sekarang motivasi perilaku manusia. Itu aspek berikutnya. Apa motivasi perilaku manusia? Yang pertama, motivasi kita yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Pak. Kemudian aspek berikutnya yang untuk mewujudkan budaya positif yaitu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa dilihat di situ. Jika kita memberikan hukuman, ada perbedaan antara hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Ini nantinya akan menjadi kontrol Bapak Ibu. Hukuman, eksekusi, dan restitusi itu nanti akan menjadi kontrol Bapak Ibu untuk bagaimana cara kita menghadapi peserta didik. Bapak Ibu mau menempatkan posisi Bapak Ibu di mana nantinya. Di sini perlu dijelaskan dulu, untuk hukuman itu nantinya itu kemungkinan dia akan mengakibatkan yang pertama mungkin menyakitkan, membuat rasa tidak nyaman, murid menjadi takut, murid itu menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan kalau pemberian penghargaan itu nantinya tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri sama peserta didik. Kemudian terakhir merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi itu negatifnya. Itu sekarang bagaimana konsep disiplin supaya sukses untuk identitas diri peserta didik. Nah, kita selama ini mungkin kita itu memberikan atau menerapkan disiplin itu mungkin dengan dua cara tadi, yaitu hukuman dan penghargaan selama ini. Ternyata itu masih mempunyai kekurangan, masih ada negatifnya. Bagaimana kita untuk mewujudkan disiplin itu untuk membentuk identitas peserta didik itu? Kita bisa melaksanakan konsekuensi dan restitusi, yang mana nanti diharapkan konsekuensi itu untuk penguatan jangka pendek, perlu monitoring, murid menghormati peraturan, dan lainnya. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan akhir murid bersemangat memperbaiki
kesalahan. Next, kebutuhan dasar manusia. Ini merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan budaya positif, itu kebutuhan dasar manusia. Sama-sama kita ketahui kebutuhan dasar manusia itu di situ bertahan hidup, membutuhkan penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan dan kesenangan. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita perhatikan juga dan menjadi kebutuhan dasar peserta didik kita. Begitu Pak. 5 posisi kontrol restitusi. Di sini yang akan kita lebih tekankan. Apa itu 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama tadi itu menjadi penghukum, kemudian menjadi pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan yang terakhir menjadi manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Mau menjadi apa kita? Nah, posisi kontrol yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Apa itu posisi kontrol penghukum? Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang biasa diucapkan yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu menempatkan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, ya, ayo bantulah demi bapak, ya, biasanya seperti itu kita. Lanjut, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan biasa sering diajukan yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Yang terakhir itu yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau
Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Biasanya seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya. Jadi posisi kontrol itu ada 5, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tergantung kita mau memilihnya yang mana, mau sebagai apa, mau jadi apa. Bisa dapat kita menerapkannya, itu kita terapkan semua atau lebih dari satu kita terapkan. Bisa di saat kondisi tertentu. Jawabannya mungkin bisa. Dari sini ada yang ingin ditanya? Boleh, silakan teman-teman. Atau ingin ada yang menambahkan? Ini kalau tidak ada, next. Berikutnya yaitu aspek berikutnya untuk mewujudkan budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Mungkin kita semua sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, sudah membuat pembentukan keyakinan kelas. Mungkin di sini tidak harus dijelaskan karena mungkin sudah semuanya ya membuat keyakinan kelas sendiri masing-masing apa yang harus dilakukan. Oke, lanjut berikutnya. Segitiga restitusi. Ini juga menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan budaya positif. Segitiga restitusi itu yaitu di sana ada bagaimana cara mewujudkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan budaya positif. Jadi yang pertama, untuk mewujudkan segitiga restitusi itu, yang pertama yaitu tadi menstabilkan identitas. Kita perlu menstabilkan identitas peserta didik kita yang melakukan kesalahan tadi. Kemudian yang kedua, kita harus memvalidasi tindakan yang salah itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Next. Ini bisa di scroll. Tahapan segitiga restitusi. Jadi sudah saya sebutkan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu, yaitu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Ini aksinya dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Disinilah soal kita sebagai seorang guru harus memahami teori tersebut untuk mengubah pandangannya atau dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang terakhir yaitu berikutnya menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, itu di langkah 1 tadi, menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Lanjut. Itu untuk materinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ya, kembali ke apa? Perubahan paradigma, Pak Seth. Pak Seth. Di poin ke perubahan paradigma.
Situ ada berpikir atau perilaku buruk. Ya, main kiri dengan kanan. Tetap. Nah, bawa lagi Bapak. Dalam kotak. Nah. Ya. Di poin ketiga itu 1, 2, 3, 4. Nah, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon pada poin keempat itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin dalam pertanyaan ini kita sebagai guru, seorang guru, mungkin saya pribadi agak ingin dengan hal yang itu. Jadi bisa dikatakan anak itu berperilaku buruk itu yang bagaimana, Pak Jokowi? Kenapa? Karena kalau kita lihat anak-anak kita ini bisa dikatakan ke perilaku buruk berupa dia punya tujuan, itu dia main-main lah. Nah, jadi mohon dijelaskan dalam poin itu, Pak Jokowi. Dalam poin perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, materi kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu saja Pak Jokowi. Terima kasih Pak. Mungkin saya akan mencoba untuk menjawab, menjelaskan tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ataupun bagaimana teorinya, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Kita selama ini berpandangan atau berpikir apa yang dilakukan peserta didik ketika membuat suatu pelanggaran atau nanti di situ perilaku buruk yang dia buat itu, kita melihatnya pasti merupakan kesalahan. Langsung berpikir, anak ini nakal. Yang tadi yang selama di kelas, anak ini bandel. Nah, jadi langsung kita biasanya setelah tahu, misalnya anak itu tadi kita menjelaskan dia ribut, kita menjelaskan dia ngobrol, kita langsung melihatnya dia itu nakal, dia itu bandel, tidak nurut, langsung kita hukum. Biasanya seperti itu kan, langsung kita hukum, mungkin bisa hukum berdiri di depan kelas tadi atau berhukum menjawab pertanyaan. Dari di sini maksudnya itu kita itu bukan melihat kesalahan siswa tersebut terus kita ngasih hukuman, karena apa tadi itu bisa merusak identitas mereka sebagai peserta didik. Dan kenapa ketika dia dihukum di depan kelas, artinya akan membuat dia merasa malu kepada teman-temannya, ataupun kita marahi di depan temannya. Kita beranggapan kalau kita sudah memarahi dia di depan teman-teman, dia akan berubah. Ditakutkan nantinya dia itu bisa menimbulkan sifat pendendam ataupun malah ingin membangkang, karena apa tadi dia merasa malu. Nah, tapi jadi kita ini bukan melihat kesalahan yang dia buat, tapi apa yang membuat dia melakukan hal tersebut. Itulah tadi kita bisa menempatkan diri kita yang sesuai dengan kontrol yang apa yang akan kita ambil. Kenapa dia misalnya kita jelaskan di depan dia ngobrol dengan temannya, nah di situ kita yang harus gali. Mungkin untuk menanyakannya tidak langsung kita memberikan hukuman atau kita langsung marah pada saat itu, mungkin nanti atau setelah istirahat ataupun setelah pulang kita tanya, kenapa kamu tadi ribut atau berbicara ketika Bapak menjelaskan seperti itu. Di sini Pak, kita ditempatkan kita itu harus berpihak kepada murid. Tapi kenyataannya selama ini kita misalnya lihat siswa itu kita jelaskan, siswa itu mau langsung kita, woi kau apa dia ribut, aku jelaskan di depan sini, kau ribut di belakang, sini kau ke depan, misalnya kan itu tegak ke dia. Nah, tapi kita nanti oke. Pada saat jadi kita itu diharuskan mencari tujuannya mengapa siswa itu berbuat seperti itu. Dengan tadi menerapkan 5 posisi kontrol tadi. Dengan tujuannya apa? Agar siswa itu bisa menjadi lebih baik. Ada lagi Bapak Ibu?
Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau belum puas. Dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan tambahan boleh, ataupun yang mau merefleksi kegiatan kita pada ini ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak yang 5 kontrol tadi, ada yang sebagai teman, sebagai apa tadi kita dulu itu? Ya, itu sebenarnya ini permasalahan siswa kita sendiri yang akan ditanyakan. Mohon solusinya atau jalan keluarnya, bagaimana cara menghadapi anak ini. Sebenarnya kalau yang guru siang sudah tahu dengan masalah anak ini, mungkin Pak Jul sudah tahu. Ini kalau masalah yang pertama itu dihukum misalnya. Ini dihukum oleh guru. Kalau kita guru menghukum siswa itu tidak mungkin sampai hukuman berat. Ya paling-paling kita tegakkan atau dikasih ancaman-ancaman saja, itu kalau kita guru. Nah ini hukuman dari orang tuanya sudah parah betul, sampai babak belur dia mukanya, matanya buka ya. Nah terus masalahnya si anak ini masih terus melakukan, dan perilaku yang dilakukan oleh anak ini ganti-ganti. Ada yang mengganggu teman, yang cewek, ada yang cowok yang diganggunya. Terus yang terakhir kemarin hari Sabtu, dia mainkan air seninya, dimasukkan dalam kantong, dilemparkan dengan teman. Itu sudah guru yang siang, kami semua sudah bagaimana ini caranya, mau dipanggil orang tuanya sudah berkali-kali. Jadi mohon ya, dari 5 yang poin, apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman, pemantau, manajer, itu tolong yang mana harusnya untuk anak ini? Mau dileputi sudah, kita kasari, malah anak itu lihat fisiknya saja tidak tega kita. Dia menunduk matanya sentuh, pandangan kosong. Jadi tolong ya teman-teman yang ada di sini bisa memberikan masukan, atau dari Pak Zul sendiri ya bisa memberikan masukan bagaimana cara kita menghadapi anak ini. Ini kali satu ini sebenarnya. Ya cukup kiranya satu ini saja, kalau mau disebutkan semua habis waktu dengan pertanyaan Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sana untuk pertanyaannya. Bagus sekali Bu, mungkin saya mencoba menjawab Bu ya. Tapi kalau ada teman yang bisa membantu jawabannya itu, kita persilakan juga. Saya harus bisa untuk menjawab. Ketika kita menghadapi murid seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini kebetulan kita membahas tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kalau melihat kejadian sudah kayak itu Bu, memang agak susah. Karena apa tadi? Kembali ke pertanyaan Pak Sukron tadi. Pertanyaan tadi kita melihat perilaku buruk siswa itu sebagai suatu kesalahan, dan yang seharusnya kita itu harus tahu tujuannya apa dia melakukan itu. Bagaimana kita mengambil sikap atau menempatkan diri kita sesuai dengan materi ini. Mungkin saya bisa menyarankan itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jangan sebagai penghukum. Karena apa? Tadi sudah disebutkan bahwa di rumahnya pun dia sudah dihukum oleh orang tuanya. Sampai lucu gitu ya, itu kan mungkin tidak mudah kita membentuk kepribadian atau perilaku siswa tersebut. Itulah tugas kita, bagaimana kita itu bisa mengubah perilaku siswa tersebut. Nah, dengan cara kita menempatkan diri kita sebagai seorang teman, pemantau, dan manajer tadi.
Untuk pelaksanaannya ya mungkin kita sama-sama ketahui Bu, mungkin agak susah, tapi kita harus terus coba Bu. Karena apa? Untuk siswa itu sendiri. Mungkin jalannya tadi kita harus tahu dulu kenapa sih siswa itu melakukan perbuatannya seperti itu. Apakah dia itu merasa kecewa atau merasa apa ya, karena di rumahnya juga dia tidak mendapatkan tempat sehingga dia mau berbuat seperti itu, mencari perhatian mungkin, karena apa tadi mungkin di rumahnya kurang perhatian, jadi butuh perhatian lebih dari kita. Sehingga kita mendapatkan dari kita. Nah, mungkin Bapak Ibu senior juga sudah lebih paham daripada saya bagaimana caranya, tapi untuk saran saya kita menempatkan diri kita itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Mungkin ada yang bisa menambahkan lain ataupun ingin bertanya lagi? Mungkin itu Bu, yang bisa saya jawab Bu. Boleh? Ada yang ingin bertanya, memberikan masukan ataupun merefleksi kegiatan kita pada hari ini, boleh silakan Bapak Ibu. Mungkin hanya saya menambahkan permasalahan yang disampaikan ditanyakan oleh Ibu Zana. Saya juga berpengalaman seperti itu, terutama dalam pelaksanaan calon penggerak. Nanti di sini kami mempelajari tentang bagaimana cara permasalahan yang telah dihadapi itu dengan nanti ada pembelajaran tentang coaching. Nah, coaching ini kalau dulu namanya bimbingan konseling. Nah, apa bedanya bimbingan konseling dengan coaching? Kalau bimbingan konseling itu kita sebagai pembimbing konseling, kita yang memutuskan, kita yang memberikan solusi pada anak-anak itu. Tetapi dengan coaching, kita di sini menggali anak itu, mengapa dia melakukan seperti itu. Kemudian nanti kita tanya, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Nah, jadi beda antara coaching dengan coaching. Artinya anak itu sendiri kita gali dan anak itu sendiri mencari solusinya. Nah, itu nanti ada pembelajaran yang kami pandu selanjutnya di modul berikutnya. Ya, saya mungkin saja. Terima kasih Pak Subaryo untuk masukannya. Mungkin saya tuh baru menambahkan sedikit bagaimana kita itu untuk ketika menghadapi kasus seperti itu atau menghadapi perilaku situasi seperti tadi, itu tadi dengan yang cara yang terakhir tadi yaitu segitiga restitusi. Nah, kita menerapkan penerapan itu dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Jadi kita harus menstabilkan identitas peserta didik itu. Mungkin tidak langsung menjudge di dalam kelas atau gimana, tapi kita mungkin berbicara di tempat lain dengan siswa tersebut. Yang kedua tadi melakukan validasi. Kita melakukan validasi, kita mencari informasi yang valid kenapa anak itu melakukan kesalahan tersebut. Tadi kan sudah kita tanya, kita validasi apakah benar dia itu bisa ibu yang seperti kesalahan tadi. Kita sama sebenarnya apakah benar dia melakukan tindakan tersebut. Oke, ternyata benar. Kita cari tahu kenapa dia melakukannya, harus valid. Karena tadi mungkin di rumahnya tadi dia sering mendapatkan perilaku yang buruk dari orang tuanya juga. Apakah benar itu? Mau tidak mau kita cross check langsung ke orang tuanya. Dan yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita memberikan masukan, setelah kita memberikan nasihat, kita juga harus menanyakan keyakinan. Apa yang akan dia lakukan nantinya? Oke, setelah membuat kesalahan itu, apakah dia akan berubah? Dia berubah itu kenapa dia mau berubah?
dan apa yang akan lakukan agar dia mau berubah. Kita harus menaikkan keyakinan itu. Mungkin seperti itu kita bisa menerapkan yang namanya pendekatan tadi secara menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Yang lain, ya Mas. Terima kasih. Saya tanyakan ini Pak. Biasanya saya menghadapi anak yang namanya kata orang itu latar belakang kayak bapaknya preman, ibunya juga nyemes. Yang maksud saya ini bagaimana cara kita menyikapi? Kadang-kadang kita beritahu masih mengulang. Sedangkan tingkah laku anak ini masih berulang lagi. Maksud saya ini perlu berdiskusi masalah bagaimana caranya ini anak ini cara kita memperbaiki tingkah laku ini. Kalau seandainya begini, kalau kita beri kekerasan salah. Kalau kita dibaik-baiki Pak masih berulang lagi. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Dewi. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah seperti itu? Siswanya kalau kita hukum kita yang salah, kita baiki siswanya menunjang atau nambah menjadi. Nah, itu memang dilema kita sebagai seorang guru menghadapi perilaku para peserta didik kita. Jadi di situ kita sudah lihat Pak, balik lagi ke 5 posisi kontrol tadi sebagai seorang guru, yaitu sebagai penghukum. Boleh kita sebagai penghukum. Makanya saya bilang tadi dalam satu kasus itu kita boleh bisa menerapkan beberapa kontrol tersebut. Tidak harus satu kontrol yang kita terapkan. Nah, sebagai penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau, dan manajer, kita bisa terapkan beberapa posisi pada satu kasus. Contohnya tadi, anak itu kita sudah menerapkan tadi misalnya posisi bapak tadi, saya yakin itu sudah sebagai teman. Karena apa? Bapak berusaha untuk mengayomi anak tersebut, sudah secara lembut katanya tadi, tapi masih mengulang. Mungkin kita bisa menerapkan posisi kontrol yang lainnya, yaitu sebagai pemantau atau sebagai manajer. Tapi kalau bila diperlukan, kita bisa menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dalam satu kasus. Jadi kita lihat kasusnya tersebut dulu. Tapi yang disarankan ada baiknya kita itu selalu guru bisa menerapkan posisi kontrol itu, yaitu sebagai seorang manajer, jangan sebagai seorang hukum. Tapi kalau tadi dalam satu kasus memang dibutuhkan, karena apa? Kita sudah mempunyai tata tertib dan siswa itu berkali-kali melakukan kesalahan. Mungkin kita bisa menerapkan berbagai posisi kontrol tersebut dalam satu kasus. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu disampaikan ataupun memperhatikan kegiatan kita saat ini. Mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri kegiatan kita pada hari ini. Ya, baiklah, sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun memberikan masukan, kita anggap kegiatan kita selesai pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan itu masih kurang ataupun terdapat kesalahan dari ucapan saya mohon maaf. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.